Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, ada hal yang saya mau bicarakan adalah menggunakan otoritas dan mandat daripada Tuhan untuk menghadapi kesukaran. Saudaraku, saya mau katakan gini, kita tidak pernah menyangka bahwa jika kita ini adalah orang yang dipilih Tuhan, adalah orang yang dibawa Tuhan menjadi seorang yang memimpin, menjadi orang pemimpin di mana memiliki kekuatan-kekuatan yang besar yang kita bisa lakukan. Saya ngomong ini kadang tidak enak karena saya pendeta. Kadang pendeta ini menjebak saya, saudaraku. Saya pengen jadi orang biasa tetapi ingin menceritakan bahwa kita memiliki kuasa yang besar. Amin. Amin, saudaraku. Kita memiliki kekuatan yang Amin. besar dengan tangan kita ini, saudaraku. Saudaraku, saya tadi katakan kadang justru lah itu Pak Daud kan pendeta. Lah Pak Daud kan pendeta. Saudaraku bukan soal pendeta, tapi soal bagaimana kita tuh dekat dengan Tuhan, bagaimana kita bisa melaksanakan perintah Tuhan dan kita bisa mengalami mujizat-mujizat yang besar. Ya, kiranya ini nanti akan dimengerti. Baik, saya akan membaca bahwa ketika kita membaca Ibrani 11 ayat 29, di situ ada peristiwa-peristiwa daripada para saksi-saksi iman. Dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 29, karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Ayat ini saja ada mujizat tuh saudaraku. Melintasi Laut Merah seperti tanah kering. Ini ada mujizat besar. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ayat ini sudah menunjukkan perbedaan orang yang diberkati Tuhan dengan orang yang tidak diberkati Tuhan. Ini membedakan antara orang yang sebagai orang percaya dan orang yang tidak percaya. Mereka dikatakan tenggelam. Nah, saudaraku, penulis kitab Ibrani ini menuliskan bahwa iman itu adalah iman dari Musa dan juga iman orang Israel. Banyak orang hanya mengatakan itu imannya Musa sehingga bisa membelah Laut Merah. Ya, memang semua itu imannya Musa karena diizinkan Tuhan, Tuhan memberi mujizat. Tetapi kalau yang namanya bangsa Israel yang katanya kepalanya itu kepala batu, sulit sekali dinasihati dan dia tidak mau melintasi bagaimana? Dia melintasi iman Musa, dia membuat mujizat dan iman orang percaya yaitu orang Israel mau melintasi, mau berjalan di dalam mujizat Tuhan. Nah, saudaraku, sehingga mereka melihat bahwa laut itu terbelah. Membahas kisah Musa membelah Laut Merah menjadi proses pemikiran. Ini sekali lagi, proses pemikiran demitologisasi. Apa ini demitologisasi? Bahasa apa ini? Demitologisasi. Demitologisasi adalah sebuah pendekatan eh, pemikiran di mana dikatakan itu sebuah pendekatan hermeneutik atau ilmu menafsirkan dari teks-teks Alkitab, teks-teks keagamaan dengan cara dengan cara demitologisasi ini, dengan cara memisahkan klaim-klaim historis, sosiologis, dan kosmologis, dan ajaran filosofis, dan teologis, dan etika. Dan jelas harus membuang jauh-jauh pemikiran mitos. Mitos terhadap ayat ini. Kenapa demikian? Karena kalau kita pikir, wah ini mitos, masa membelah laut bisa? Saudaraku, kalau orang percaya masih memikirkan ini mitos, bukan sesuatu karena buktinya tidak ada.
Nah ini saudara, padahal buktinya ada saudaraku. Ini terjadi dan bahkan seluruh bangsa mengakui bahwa Musa pernah melewati Laut Merah bersama umat Israel. Saudaraku, demitologisasi ini adalah ilmu untuk kita bagaimana mendekati iman melalui firman Tuhan yang kita percaya ini. Saudaraku, saya mau katakan lagi sebentar, saya rapikan dulu. Apakah dengan imanmu saat ini, engkau bisa mempercayai bahwa ini bisa terjadi dalam hidupmu? Halo? Bingung toh? Saya ulang lagi. Apakah yang Musa lakukan bisa terjadi pada hidupmu? Kita selalu bicara amin, amin, tapi saudara tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Amin? Ini baru amin. Saudara percaya tetapi saudara tidak pernah melakukan mujizat yang besar. Jadi ini bisa terjadi dalam hidupmu. Pak Daud, untuk apa kita membelah Laut Merah? Tidak guna Pak Daud. Itu bukan kita punya ranah. Itu bukan kita punya persoalan. Saya mau katakan itu mujizat. Bisa terjadi kalau kamu percaya, kalau kamu minta Tuhan, dan kalau Tuhan memberikan. Oleh sebab itu saudaraku, kamu jangan sampai menafsirkan ini sebuah mitos, tetapi ini sebuah peristiwa historis, suatu peristiwa sejarah, sebuah gambaran, sebuah gambaran yang bukan secara alegoris. Nah, bahasanya aneh-aneh ini. Alegoris itu kiasan, perlambangan, ibarat. Jadi kalau ini hanya kiasan, Musa membelah Laut Merah hanya sebuah kiasan, sebuah alegoris, berarti itu tidak akan terjadi dalam hidupmu. Tetapi ini sesuatu yang terjadi sungguh historis dan itu bisa terjadi dalam hidupmu. Saya kalau hidup di dunia, saya tidak mau cuma mujizat kecil-kecilan. Ngapain kecil-kecilan? Halo, ngapain kecil-kecilan? Saudara, Amin. saya mengucap syukur di Jogja kami bangun sekarang. Duh, saudara nanti datang aja saya tidak usah tunjukkan eh, tempatnya kami bangun begitu besar. Lima tempat yang kami bangun. Itu keluarga saya. Salah satu kami beli rumah yang pertama kali KUHP dibuat oleh Ki Hajar Dewantoro. Itu kami beli. Dan rumah itu kami mau jadikan riset. Saudaraku ini ngapain orang Kristen macem-macem? Saudaraku kalau tidak macam-macam, tidak ada orang mikirin itu. Saya tidak mau jadi pendeta cuma khotbah di depan mimbar. Ngapain saya sekolah tinggi-tinggi hanya khotbah gitu? Mengerti saudaraku? Saya harus lakukan yang besar. Saya harus lakukan sesuatu yang menerobos untuk bangsa-bangsa. Saudaraku, saya tidak ada waktu, tapi saudara bisa lihat di Jogja itu. Kami ada bentuk, kami bikin bangunan itu hall untuk musik, saudaraku. Itu 3 hektar, saudaraku. Itu duitnya berapa, saudaraku? Saya katakan kita harus membelah Laut Merah. Saudara, saya tidak menggunakan uang orang kaya. Karena orang kaya belum tentu masuk kerajaan surga. Amin. Amin, saudara. Loh kok diem semua? Kan Tuhan ngomong tuh orang kaya belum tentu masuk kerajaan surga. Tapi Tuhan bisa pakai keluarga saya membangun. Dan itu saudaraku saya mau katakan. Tantangannya justru orang Kristen. Mau ngapain aneh-aneh. Mau ngapain anak Tuhan kok begini, begini, begini. Sekarang setelah terbangun. Baru mereka, puji Tuhan ya. Ajaib ya. Lah. Saudara saya katakan gini saudaraku. Memang kita ini selalu diejek seperti waktu Nuh membangun perahu. Mau ngapain bangun perahu aneh-aneh? Mau ngapain binatang dikumpulkan? Tapi setelah terjadi badai, setelah terjadi eh, banjir yang besar dan mereka mati baru mereka tahu. Nah, saudaraku, saya mau katakan kita ini kadang Tuhan kan bilang jadilah seperti anak-anak. Betul, sesungguhnya kamu harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Itu dalam Matius 18 ayat 3 sampai 5. Jadi seperti anak kecil. Artinya apa? Karena kalau kamu tidak jadi anak seperti
tidak jadi seperti anak kecil, kamu tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Mengapa digambarkan anak kecil? Karena anak kecil itu mudah percaya, saudara. Tidak dolak-dalik, tidak gampang ragu. Saya ketika sekolah minggu, saya percaya penuh guru saya mengajari apa yang diajarkan di sekolah minggu. Saya tidak pernah, wah tidak percaya, tidak ada pikiran saya tidak pernah. Saya takut sama guru sekolah minggu saya yang namanya Tante Lea, Kak Lea. Itu ngajarkan. Waktu saya ingat itu Absalom apa rambutnya terkait dengan pohon lalu mati. Lalu saya bingung. Setelah dewasa saya bingung. Dulu waktu anak kecil saya tidak bingung. Absalom anaknya Daud tersangkut rambutnya dan mati. Sebenarnya sesungguhnya kalau hari ini saya sebagai orang dewasa, pendekatan-pendekatan historis ternyata Absalom itu jalannya di malam hari. Sehingga ada kayu-kayu yang bisa memotong kepalanya, bisa mencederai dia. Jadi saya pikir, lah kok rambut kok bisa terkait mati. Lah itu kalau anak kecil toh. Tapi saya percaya waktu itu. Jadi saudara saya mau katakan lagi. Kalau dalam kitab Keluaran dituliskan juga dalam Keluaran 14 ayat 14 sampai 16, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Itu dalam Keluaran 14 ayat 14 sampai 16. Ayat ini berbicara, Tuhan mengatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudaraku, mengapa Tuhan bicara demikian? Mengapa Tuhan yang berperang atasmu untuk mengatasi melawan musuh? Mengapa bukan kita? Mengapa Tuhan yang berperang? Saya akan jelaskan dengan seksama. Kita ini kadang selalu berpikir, maaf saya sambil minum saudaraku, maaf ya. Kita selalu berpikir bahwa itu bangsa Israel karena dia suka mengeluh, maka diputar-putarkan Tuhan selama 40 tahun. Suka mengeluh. Lalu ajaran-ajaran yang kita selalu ingat, jangan mengeluh loh, nanti Tuhan marah. Tuhan putar-putarkan kita selama 40 tahun. Ternyata bukan itu. Bukan itu, bukan mengeluhnya itu. Kalau mengeluh, kenapa Tuhan kok terlalu terlalu hatinya lembut sekali, terlalu fragile sampai Tuhan bangsa Israel mengeluh, Tuhan marah. Apakah yang memancing kemarahan Tuhan seperti itu sehingga diputar-putarkan 40 tahun? Saudara, aku ingin cerita, pada saat Musa meninggalkan Mesir bersama pasukan yang sebagian besar terdiri dari jiwa-jiwa yang hancur. Jadi bangsa Israel itu waktu keluar dari Mesir bukan jiwanya kayak seorang TNI, seorang tentara yang siapa, siapa. Enggak. Jiwanya hancur. Mentalnya mudah down. Dia gugup, tidak punya inisiatif. Saudara tahu, kalau kita punya suami saya tidak punya inisiatif kan jengkel. Sudah jelas itu genteng bocor. Papa, itu genteng bocor. Ah, sudah biar saja. Kan jengkel toh kalau suami tidak tahu inisiatif, tidak punya inisiatif. Papa ini bagaimana Papa? Ini ada tamu. Ah sudah Jo, sudahlah biar saja. Orang tidak punya inisiatif itu bangsa Israel tidak punya inisiatif. Dia mentalnya mudah down, gugup. Dan di mana mereka selama 8 sampai 10 generasinya sebagai budak. Budak itu kalau sekarang ngomongannya ke ART itu masih bagus ya, asisten rumah tangga. Babu, pembantu. Budak ini lebih rendah lagi dari pembantu. Tidak dibayar. Di, tidak teratur jam kerjanya. Artinya di bawah pemerintahan Mesir mereka jadi budak. Saya mau tanya, orang jadi budak mintanya baik? Mudah dong.
Dia tidak punya inisiatif. Dia tidak punya suatu keberanian untuk menentang hidup. Mentalnya tidak kuat, saudaraku. Jadi secara fisik, bangsa Israel waktu itu tidak siap mental, emosional, dan kekuatan rohani mereka untuk berperang. Mengerti? Makanya Yesus, masalah ngomong. Makanya Allah mengatakan, Allah yang akan berperang. Dan kamu diam saja. Mengapa Tuhan yang berperang? Karena bangsa Israel mentalnya tidak siap untuk berperang. Mengerti? Makanya pendoa-pendoa di Papua, rumah doa Papua, harus punya mental untuk berperang. Amin. Amin. Nah, aku tidak punya mental untuk berperang. Saya lihat Bu Eli tinggal di Papua, itu mental berperang. Ngapain tinggal di Papua? Oh, di Indonesia saja, kok di Indonesia. Di Jawa aja, di Jakarta, Bu Eli dipakai Tuhan luar biasa. Mengapa di sana? Karena mau berperang. Amin. Itu saudaraku. Jadi saudara kalau tidak punya mental berperang, itu bahasa Jawanya tipril. Tipril itu fragile. Kayak barang mudah jatuh, mudah pecah. Saudara tidak akan bisa jadi pendoa. Berperang itu adalah salah satu sifat karakter pendoa yang memerangi kekuatan-kekuatan jahat, kekuatan setan. Saudaraku, sedangkan untuk mencapai tanah Kanaan, mereka harus melawan berperang terhadap bangsa Moab dan Amalek. Mengerti? Saya itu ingat saudaraku, kalau di tunggu saya mau pakai ini nih. Saya ingat kalau di Jawa itu tarian perang itu tarian pegangnya pisau gini. Lalu nunjuknya gini. Saya ketawa. Ya memang itu tarian ya. Tapi kalau berperang modelnya pegangnya pisau begini, pegang pisau kan begini. Ya toh, tapi pegangnya begini. Nah, gimana mau berperang, saudaraku? Saya kadang ketawa. Lucu ini. Tarian tidak mewakili. Coba kalau tarian Papua. Wow, panahnya sungguh-sungguh toh. Ya Pak ya. Coba ya, panahnya asal-asal. Walaupun tarian, tetapi harus menunjukkan kekuatan. Makanya saudaraku, saya katakan Tuhan itu menunjukkan bahwa bangsa Israel tidak siap berperang melawan bangsa Moab dan Amalek. Dia pasti mati, kalah karena mentalnya mental yang down. Mereka tidak berani, tidak punya inisiatif. Pasti kalah. Makanya Tuhan merubah haluan perjalanan Israel dari Mesir ke tanah Kanaan melewati padang gurun. Itu dia. Jadi bukan suruh karena dia mengeluh lalu diputar-putarkan 40 tahun. Tidak. Karena Tuhan tahu bangsa Israel tidak bisa berperang. Mentalnya budak, bukan pasukan, bukan sebuah tentara yang kuat. Maka perjalanan tanahnya dari Kanaan melewati padang gurun. Walaupun sebetulnya singkat saja, namun Tuhan mengarahkan mereka berputar ke selatan selama 40 tahun. Dari sini aja kita bisa tertawa dengan diri kita. Kalau kamu tidak bisa dan tidak berani berperang, maka kamu hanya terputar-putar dalam pelayanan 40 tahun. Tidak ada make it happen. Semua mulanya biasa saja. Ya, itu lagu dunia. Akhirnya terbiasa menjadi kebiasaan. Biasa terus. Apa bedanya kita dengan jemaat biasa dengan kita pendoa? Kalau pendoa tidak berani berperang, maka kita hanya terputar-putar saja. Haleluya. Ini semoga tidak terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa informasi kadang sangat sedikit tentang historis bahwa bangsa Israel diputarkan Tuhan ke selatan selama 40 tahun supaya tidak menghadapi bangsa Moab dan Amalek. Supaya mereka tidak kalah dalam peperangan. Allah memutarkan haluan perjalanan. Jadi gini saudaraku, kalau kita berdoa sesuatu, minta sesuatu, lalu Tuhan kok tidak beri, tapi Tuhan beri yang lain, kita jangan bingung.
Karena ada waktunya di mana kita belum siap menerima apa yang kita doakan. Maka Tuhan rubah jawaban doa itu. Paham? Kalau kamu belum siap menerima apa yang menjadi jawaban doa, maka maka Allah belokkan ke jawaban yang lain. Supaya engkau tahu bahwa Allah tidak pernah tidak, Allah selalu menjawab doa. Amin. Allah selalu menjawab doa. Tetapi apakah kamu sudah siap menerima doa, jawaban doa itu atau belum? Saudaraku, secara rohani, yang mana Allah tidak, yang mana Allah tahu bahwa kita tidak mampu menghadapi musuh. Mental kita fragile, tipril, mudah hancur. Emosi jiwa kita mudah menyala, cepat marah, cepat tersinggung, sensi, tidak berpikir positif, tidak tenang, maka tidak dapat mengendalikan diri. Maka apa yang terjadi? Kita tidak dapat petunjuk Tuhan. Kita kalau lagu Silent Night, Holy Night, saudaraku, Silent Night itu calm, silent. Mengapa silent? Karena kita diminta Tuhan untuk tenang. Kita harus tenang. Tahun 2025 pun kita tenang. Karena Allah janji, aku yang berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Itu kalau dari Mazmur 91, kamu akan melihat sebelah kirimu 10.000, sebelah kanan 1.000, sebelah kirimu, sebelah kananmu 10.000, dan kamu hanya menonton saja. Saudara tahu? Menonton saja artinya Allah yang berperang untuk kamu. Makanya kita jangan emosian. Jangan kelihatannya sebagai pendoa. Kelihatannya bahasa roh terus kurala pataka syandara-lamu. Wah bahasa roh. Tetapi pada kenyataannya. Saudara tidak pernah tenang. Hidup kita harus tenang. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, kita akan dipimpin Tuhan masuk dalam peperangan rohani. Orang Kristen ada selalu dalam peperangan rohani. Kita tidak bisa menghindar karena peperangan rohani merupakan konsep Kristen untuk berjuang melawan kekuatan jahat secara supranatural. Peperangan rohani bisa terjadi secara pribadi maupun bersama-sama. Kalau peperangan rohani secara pribadi itu berjuang melawan godaan, melawan ujian, melawan tantangan hidup. Kalau saudara peperangan rohani saudara secara pribadi lalu saudara curhat lewat WA, lewat sosmed, aku baru ngadapi godaan ini. Suamiku digoda orang. Saudara ndak usah ngomong sama orang lain. Saudara berdoa kan itu peperangan rohani supaya suamimu kok salah ngomong bukan suamimu. Suami orang ya. Suami saudara baik-baik. Tapi artinya orang yang menghadapi godaan itu perang. Saya mau tanya, saudara digoda bukan digoda dengan kemiskinan loh. Kita kadang bisa digoda dengan kekayaan loh. Amin. Saudara lihat si Sandra Dewi dengan suaminya itu bisa 300 triliun. Dia orang Kristen, dia orang percaya. Ini Pak Prabowo bilang, hukum 50 tahun. Nah loh, gimana itu? Padahal dia dinyatakan dihukum 6 tahun. Lalu dihukum 50 tahun. Saudara, saya sebagai orang Kristen, saya sebagai orang percaya, kok bisa ya orang ini, orang yang percaya Yesus, kok bisa ya dia korup? Bukan 300 juta, bukan 300 miliar, 300 triliun. Gila ya. Orang-orang macam apa seperti ini? Saya Cina, saudaraku. Saya orang Chinese. Ibu saya pribumi. Tapi saya bilang, ini gila ya. Kok bisa ya? Lalu kalau dia bilang dikriminalisasi, ya nyatanya dia punya segala sesuatu, punya punya pesawat jet segala. Tapi saya mau katakan, godaan itu bukan miskin loh. Ingat waktu Yesus digoda sama setan, lihat aku menunjukkan kekayaan dunia. Engkau akan memperolehnya asal kamu menyembah aku.
Yesus katakan hanya menyembah Tuhan, bukan menyembah kamu. Mengerti saudaraku? Jadi godaan itu juga tidak, kan firman Tuhan katakan kadang malaikat setan jadi seperti malaikat terang. Bagaimana kalau malaikat terang? Kita bisa tertipu loh saudaraku. Oleh sebab itu, kalau yang namanya godaan, kita harus perangi secara rohani. Amin. Perangi secara. Tuhan ini kok aneh ya? Kok bisa dapat gampang duit ya Tuhan? Apa maksud Tuhan ini? Ini kenapa orang kok kasih duit saya? Saudara, saya mau cerita sedikit saudaraku. Saya tahun lalu saya masuk di diambil oleh perusahaan rekaman itu, jadi diambil oleh label musik, dan saya diambil, lagunya disiarkan sampai seluruh Indonesia dan negara-negara lain. Lalu saya dikasih yang namanya manajer. Saudara tahu, saya nyanyi sekali itu dibayar 50 juta. Saya khotbah aja sebagai pendeta paling cuma 1 juta. Paling 200 ribu saya terima. Ini nyanyi dibayar 50 juta. Saya berpikir, saya bilang sama manajer saya, manajer dari label musik. Wah, jangan mahal-mahal loh. Nggak enak saya. Wong saya nyanyi gratis saja oke kok. Dibayar 50 juta. Saudara tahu, ketika itu mendapat uang dengan mudah, saya berdoa, Tuhan ini apa maksud Tuhan? Sekarang tiap bulan dapat 21 juta, kadang 19 juta dari royalti. Perusahaan rekaman saya itu yang menjadi produsernya Oma Irama. Oma Irama satu bulan dapat 700 juta. Lagu dangdut itu 700 juta. Lalu saya cuma bilang, duh Tuhan, kok cari uang gampang ya? Mengerti saudaraku? Saya tinggal nyanyi dapat 50 juta. Kemarin nyanyi di apa itu Sampurna. Ini lagu gereja, bukan lagu dunia. Saya pendeta, saya enggak lagu gereja. Itu di Sampurna saya nyanyi cuma satu lagu dibayar 30 juta. Jadi dua lagu 60 juta. Kok gampang ya? Ini godaan loh saudaraku. Halo? Saya kok dipanggil Bu Eli di sini di Papua, di Sentani. Mau dibayar berapa? Saudaraku, saya mau katakan ini adalah tantangan, ujian. Itu harus kita perangi. Amin. Kita tanya Tuhan, doakan, gumulkan apa maksud Tuhan. Dan peperangan rohani secara bersama, yaitu perjuangan melawan roh-roh jahat, pengajaran sesat, nabi-nabi palsu, pendeta-pendeta palsu. Kita harus perangi. Kita harus berani. Memerangi itu out out of keluar dari sinode. Artinya jangan hanya karena sinode kita takut, tapi kita harus berani bicara kalau itu tidak benar. Nah, saudaraku, jadi perang itu ada. Tuhan minta kita berperang. Karena ingat saudaraku, bahwa ada satu firman mengatakan, biarlah mereka yang pulang membawa jarahan, pulang membawa berkat. Artinya apa? Kalau kamu berani berperang, maka kita akan pulang membawa hasil jarahan itu. Orang yang hidupnya diberkati adalah orang yang berani berperang secara rohani. Menyatakan kebenaran, menyatakan salah. Kalau salah ya salah. Saya mau katakan, saya punya gembala dulu. Waktu saya masih muda. Saya punya teman, tiba-tiba pacaran, dan saya tidak tahu kalau dia pacaran dengan pemain musik. Lalu waktu pemuda ini kecelakaan, dia di rumah sakit, saya datang malam-malam karena kami itu waktu jadi pemuda kan waktunya tidak ada. Kami datang jam setengah 11 malam. Saya sungguh kaget teman saya yang wanita itu, dia tidur di atas dadanya laki-laki ini. Loh, saya bilang, loh kok kamu tidur? Kamu pacaran ya? Lalu dia katakan, iya. Wah, aku enggak tahu kalau kamu pacaran. Wah, kamu pacaran toh itu. Saudaraku tiba-tiba dia hamil. Saya enggak tahu dia hamil.
Tetapi pendeta saya menggugurkan kandungannya. Karena untuk supaya namanya tetap baik. Gila enggak itu? Saya waktu masih umur 20 dia diberikan tantangan seperti itu. Lalu saya bilang, ibu pendeta salah. Ibu pendeta berdosa. Sejak saat itu saya dikeluarkan dari gereja itu. Tapi saya menang. Karena saya menyatakan kesalahan. Mengerti? Kita tidak boleh takut. Saya sebelum jadi pendeta, saya berani. Berani bicara kalau itu salah. Ada seorang pendeta dulu penginjil nasional. Terkenal dulu selalu di Senayan. Dia suka, dia datang tengok saya di sekolah Alkitab. Waduh, saya senang sekali. Penginjil top, dan saya sekolah Alkitab, saya masih masih muda, masih bingung. Tiba-tiba dia bilang, Daud, pijetin om. Oh ya om. Wah, saya pijetin. Senang sekali pijetin seorang hamba Tuhan. Saya pijetin. Lalu dia tinggal di asrama teologi waktu itu saya di Manado, di Tomohon. Tiba-tiba suatu hari dia telanjang. Halo, telanjang. Saya bilang, Om, kok telanjang? Tidak apa-apa. Supaya enak, kasih minyak ya. Dan dia tengkurap gitu, saya pijat. Waktu dia membalikkan badan, dia bicara untuk saya suruh memuaskan nafsunya. Saya bilang, Om itu pendeta loh. Om itu penginjil. Masuk koran di Kompas, masuk koran di Suara Pembaruan. Saya tinggalkan. Hari ini, dia jadi penjual teh botol di Fathahilah Museum. Sudah masuk Islam, pakai peci. Saya berani katakan. Amin. Amin. Kalau tidak berani, bagaimana? Saya, ini, saya ngomong yang keras ini. Kakak saya dilecehkan. Sampai hari ini kakak saya tidak mau kawin. Dilecehkan pendeta orang Ambon. Jujur aja. Dari YPPII. Lalu waktu dilecehkan saya marah. Saya datang ke Pak Petrus Octavianus. Saya katakan Pak Petrus tuh gini, 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 gini. Saya masih sebagai pendeta masih muda. Lalu, loh saya enggak tahu. Ya dia tanggung jawab sendiri. Gimana sih sinode kok kayak gitu? Saya berani saudaraku. Amin. Dan ternyata waktu keluarga saya ditipu 13 hektar tanah. Diambil sebuah sinode gereja. Saya katakan dah kita tidak usah membalas. Sudah biar aja. Dan sampai hari ini tanah ini tidak bisa digunakan. Bukan kami mengganjel, enggak. Sudah dijual sama dia dan tidak digunakan untuk pelayanan. Saudaraku, saya mau ngomong ini karena ini yang terjadi. Peperangan itu harus dilawan. Saudaraku, saya berani. Kakak saya sampai hari ini tidak kawin. Karena kaget sekali. Kenapa pendeta melecehkan? Itu lihat. Oh, saya berani, saudaraku. Saya berani. Dan di situ kekuatan saya. Ketika saya berani, saya pulang membawa jarahan. Mengerti? Allah memberkati saya luar biasa. Karena saya berani bicara dengan benar. Pendoa itu harus berani. Jadi sekarang saudaraku, saya mau katakan kembali lagi pada orang Israel ini. Yang ketakutan pada saat dia dikejar orang Mesir, pasukan tentara Mesir, dan sudah di hadapannya ada laut, dan kanan kiri gunung, dan tidak mungkin kalau naik ke gunung pasti juga kalah, karena mereka pakai kereta kuda. Kereta kuda itu kudanya tidak cuma satu. Jadi mereka kencang sekali. Apa yang jadi, saudaraku? Musa saat itu dipepet. Lalu mereka katakan, Pak Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga kamu membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Ini kan perkataan yang tidak enak, saudara. Tetapi dalam Keluaran 14 ayat 14 sampai 16, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Lalu firman Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Artinya Tuhan gimana ini Tuhan, gimana ini Tuhan? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Berangkat itu apa? Berjalan. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belalah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering.
Saudaraku, ulurkan tanganmu di dalam terjemahan aslinya, acungkanlah tanganmu. Acungkan tangan itu begini. Acungkanlah tanganmu. Tunjuk. Orang Kristen, lebih-lebih di Jawa, sekarang di Jakarta kalau mau nunjuk sesuatu barang aja begini. Ini loh, nggak berani nunjuk, pakai jempol. Itu kan ajaran orang Jawa. Saya kan orang Jawa jadi tahu. Mau menunjuk sesuatu benda, ini loh bagus. Ibu pilih yang mana? Yang ini bagus. Tapi Tuhan katakan, acungkanlah jarimu. Sudah tahu? Tahun 2025. Kalau dikatakan tahun 2025 penuh ketakutan, kebimbangan, was-was, khawatir. Saya ingat lagu ini, saudaraku. Kalau yang tahu boleh saya ingatkan. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Amin. Zaman sekarang itu berjaga, banyak kabar menggemparkan. Kita selalu bilang, itu kalau kabar itu kan untuk golongan oligarki, golongan orang-orang the have, golongan orang yang punya jabatan, punya kekayaan. Kita kan yang orang marginal, yang penting kita makan dah cukup, yang walaupun makan cuma pakai sayur, yang penting makan cukup. Saudara saya katakan, zaman sekarang itu setan selalu memberikan supaya kita takut. Supaya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Musa juga saat itu takut. Tidak tahu mau berbuat apa. Lalu ayat 21. Lalu Musa mengacungkan tangannya ke atas laut. Dan Tuhan membuat angin timur bertiup dengan kencangnya. Sehingga air laut mundur. Sepanjang malam angin itu bertiup dan mengubah laut menjadi tanah kering. Berani hadapi, menggunakan otoritas dari Tuhan, menggunakan mandat dari Tuhan. Acungkan kepada masalah itu, acungkan kepada persoalan itu, acungkan tanganmu. Amin. Saudara, kalau saudara cuma ini kiasan, alegoris, ini suatu kenyataan bahwa engkau persoalan, jangan takut, hadapi. Amin. Saya punya jemaat. Bu Eli juga pernah khotbah di gereja saya. Ada jemaat saya ditipu habis-habisan sampai habis. Sampai masuk penjara. Saya temani, saya kunjungi terus. Lalu saya katakan, sebentar saya minum dulu saudaraku. Lalu saya katakan sama dia, mulai hari ini kamu berdoa untuk memberikan warisan kekayaan pada anakmu. Karena dia tinggal hitung-hitung duit 20.000, 10.000 gitu. Lalu dia bilang, Pak Daud, saya merancang bisnis saya 16 bisnis. Tetapi saya mau cari investor. Saudara tahu, saya doa, saudara. Dan waktu itu dia datang ke Sinarmas, tidak dapat. Lalu tiba-tiba dia potong rambut di Jakarta Selatan. Lalu saudara tahu kalau di Jawa itu banyak yang motong rambut kalau laki-laki itu tangannya begini. Ya, kayak banci itu. Ya, tangannya begini. Halo Om, kenapa Om kok kelihatannya mukanya suntuk? Boleh saya hibur Om? Gitu. Lalu jemaat saya katakan, saya baru susah. Susah apa Om? Boleh berbagi sama saya Om? Gitu. Lalu jemaat saya katakan, saya butuh investor. Dia ceritakan 16 perusahaan yang dia mau dirikan. Aduh, duh, Om, besar ya Om ya gitu. Itu bancingan kayak gitu. Lalu dia bilang, nanti aku kenalkan temanku boleh Om. Jemaat saya ini pikir ya di teman kenalkan temannya banci-banci paling. Ya dah boleh. Tiba-tiba dia kenalkan seorang dari Itali. Orang Itali.
Lalu mereka berdua bicara di restoran dan singkat cerita dia beri bantuan 450 miliar. Halo, 450 miliar. Bukan 4,5. Itu Bu Eli tahu. Dia suka duduk di depan dulu. 450 miliar. Yang menjadi sesuatu yang aneh. Saya katakan acungkan persoalan di hadapan Tuhan. Hai persoalan, pergi. Kalau aku butuh investor, aku minta dalam nama Yesus. Dikasih lewat banci, banci salon. Kalau ibu-ibu dengan banci salon ya enggak apa-apa ya. Kalau laki-laki kan gerah, jengkel lihat laki-laki melambai-lambai gitu. Tapi Tuhan pakai banci ini untuk membukakan jalan, untuk membelah laut merah itu. Dapat bantuan 450 M. Tuh lihat. Halo. Ini kejadian Halo. sungguh-sungguh. Dia bersaksi di gereja kami. Kalau bersaksi kan takut ya orang bersaksi ngomong duitnya 450 M nanti dimintain sumbangan toh. Wih kaya kan? Sekarang a- a- Antoy kaya kan? Kasih pinjam kita kok. Bagi-bagi berkat untuk kita. Banyak orang kan takut mau bersaksi. Tapi saya mau kembali katakan, pakai yang namanya otoritas dari Tuhan, pakai dan gunakan mandat dari Tuhan. Karena mandat itu adalah pemberian wewenang tugas dari Tuhan untuk melakukan sesuatu yang memberikan mandat itu yaitu Tuhan. Saudara, saya ingin menunjukkan menunjuk ini itu seperti mengangkat panji Tuhan dengan iman dan keyakinan. Saya bacakan Yesaya 13 ayat 2. Ayat ini lucu, saudaraku. Naikkanlah panji-panji. Namanya panji kan panji kemenangan toh. Tidak mungkin panji kekalahan. Naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul. Gunung yang tidak ada apa-apa, yang tidak ada harapan. Gundul, gersang, mulus, tapi gundul. Lalu berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring. Lambaikan tangannya supaya mereka masuk pintu-pintu gerbang para bangsawan. Haleluya. Artinya di atas gunung yang gundul kita naikkan panji. Lalu lambaikan tangan. Jangan kayak kasir-kasir di kota-kota itu. Orang-orang toko di kasirnya ada kucing itu yang selalu tangannya gini-gini itu. Karena mereka punya kepercayaan kucing itu bisa membawa pembeli. Bohong itu. Itu ajaran setan itu. Banyak orang Chinese pakai itu. Gini-gini. Saudara, naikkanlah panjimu dan lambaikan tanganmu sambil berseru dengan suara nyaring. Maka Tuhan akan membawa masuk para bangsawan. Haleluya. Saudara kan angkat panji itu kan seperti ingat siapa yang namanya eh aduh aku lupa. Yang namanya Musa dengan Harun dan Hur itu kalau ini naik maka Yosua melawan melawan apa namanya Moab menang. Amalek, Amalek. Amalek menang. Kalau tangannya turun nanti kalah. Apa maksudnya ini? Ini kan aneh-aneh toh. Tuhan itu aneh-aneh. Betul enggak aneh enggak ini? Saudara suruh naik turun gini. Tapi itu ke suatu tindakan iman. Bahwa Musa diminta untuk naikkan tangan. Maka menang. Musa diminta untuk mengacungkan tangannya. Maka laut terbelah. Itu mandat. Itu otoritas yang Tuhan beri bagi kita. Jadi saudara jangan jangan meninabobokan masalah. Biarlah kita ini orang Kristen suka mengampuni. Ya biarlah biar nanti Tuhan yang menghukum. Hei saudaraku, engkau dimakan, digembosi sama dunia, digembosi sama iblis. Engkau dikalahkan sama iblis karena engkau tidak menggunakan otoritas, engkau tidak menggunakan mandat untuk mengalahkan itu. Doa itu mandat otoritas. Doa adalah merupakan peperangan menghancurkan kuasa gelap. Amin. Doa saudaraku. Doa dan doa. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya ingat satu peristiwa ketika murid-murid di dalam keadaan angin
Angin gelombang dan lautnya bergelombang tidak karuan, saudara. Lalu murid-muridnya datang itu dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Lalu murid-muridnya membangunkan Yesus. Tuhan tolonglah kita binasa. Lalu Tuhan bicara. Lalu Tuhan bicara. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin laut. Menghardik itu pasti tangannya teracung, saudaraku. Menghardik angin laut. Dan danau itu menjadi teduh. Keren tuh, saudaraku. Murid-murid ini sudah ikut Tuhan loh. Lihat mujizat. Lihat laut. Tuhan kok tidur terus ini. Tuhan bangun Tuhan. Mati itu ya bareng-bareng. Jangan Tuhan matinya sambil tidur. Lalu Tuhan katakan, mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Dia menghardik. Dan danau itu menjadi tenang. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Pada tahun ini kita diminta Tuhan. Untuk mampu dan mengerti bahwa masalah-masalah yang datang, kita gunakan otoritas kita. Kita gunakan mandat kita. Di dalam nama Yesus, persoalan berhenti. Di dalam nama Yesus, kamu utang yang tidak dikembalikan, kembalikan. Haleluya. Saudaraku, kita harus percaya ini, saudara. Bahwa otoritas itu diberikan kepada kita. Orang percaya. Makanya tadi saya tuh kadang ya males ya jadi pendeta. Lebih baik jadi orang percaya. Supaya saya mau bersaksi sesama jemaat. Bahwa kita tuh punya kuasa. Bukan hanya pendeta. Bukan hanya pendeta. Tapi orang percaya punya kuasa, punya otoritas, punya mandat yang dari Tuhan. Untuk mengalahkan semua persoalan. Saya mau katakan ini. Ini firman Tuhan. Celikan mata yang buta. Supaya yang tuli mendengar. Supaya yang bisu berbicara. Supaya yang mati bangkit. Halo. Saya tiba-tiba dibawa waktu saya pelayanan di Papua. Dibawa seorang sementara mengkhotbah. Itu jemaat bawa jenazah. Ditaruh di depan mimbar. Lalu saya kaget. Aku pikir sakit. Tapi waktu ditutupi mukanya, kaget. Oh berarti meninggal ini. Lalu saya, karena bingung, saya tanya, ini apa ini? Itu jenazah, Pak. Kalau Bapak memang pendeta, Bapak kasih itu hidup. Pasti hidup. Bapak akan punya kuasa daripada Tuhan. Bingung enggak, saudaraku? Pendeta suruh bangkitkan orang mati. Haleluya. Lalu saya bingung, saya katakan, bawa ini di sebelah, di ruang sebelah. Saya mau khotbah dulu. Tapi saya berdoa, Tuhan, kami minta Tuhan bangkitkan. Bawa di sana. Yuk digotong, ini bapaknya badannya besar. Dibawa di ruang sebelah. Sementara saya khotbah, ada ibu-ibu teriak. Teriak-teriak. Tuh saya, aduh ini khotbah kacau lagi. Ada apa gitu? Bapaknya bangkit. Tuh lihat. Bapaknya bangkit. Berarti aku punya otoritas dan mandat dari Tuhan untuk membangkitkan. Maka jadi orang percaya, yang bisu bisa bicara, yang tuli bisa mendengar, yang buta bisa melihat, yang mati bisa bangkit. Sekarang saudara hanya persoalan uang, itu kan kecil. Jiwa saja bisa dibangkitkan kok. Saya pernah cerita di persekutuan ini, saya ketika lihat sebuah tanah, itu saya pengen berdoa minta sama Tuhan. Ketika saya minta sama Tuhan, diberikan. Saya pernah cerita ini. Saya cerita aja dan dengan cerita ini saya tutup. Jadi ada sebuah tanah yang sangat bagus. Lalu sebelahnya itu apa namanya pabrik kaos tangan dari Korea. Sebelahnya itu juga pabrik apa. Lalu itu tengah itu bersih. Bagus sekali tanahnya. Lalu saya selalu lewat itu. Tuhan aku pengen tanah ini. Saya nunjuk-nunjuk gini. Tuhan aku pengen tanah ini. Akhirnya saya beranikan diri. Saya mendoakan di mana berdiri. Di tanah itu ada tanaman kacang. Lalu saya pura-pura, maaf ya, pura-pura buang air kecil. Sekali, dua kali, sampai empat kali yang punya datang. Hei, Pak, Pak, Pak.
Bapak ini gimana? Itu kan tanaman kacang, kenapa dikencingi? Maaf Pak, saya tuh berdoa. Tidak ada berdoa sambil kencing. Agama apa itu? Agama doa kok sambil kencing. Kaget saya tidak bisa jawab. Maaf Pak, maaf Pak. Saya tuh pengen beli tanah ini. Ya nggak beli tanah tidak saya jual. Oh iya Pak, ini kartu nama saya. Apa nih kartu nama? Kalau satu kali dijual, kabari saya tidak mau jual. Tapi itu kartu nama kantongin sama dia. Dan saya pergi. 4 bulan kemudian datang rombongan kurang lebih ada 11 orang. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Pak, itu bapak yang punya tanah itu sakit Pak. Sakit. Sakit kenapa? Dia dia masuk ICU Pak. ICU itu bisa uangnya banyak Pak. Kami butuh uang 8 juta. Itu pikiran saya. Makanya saya Cina. Saya tuh bapak saya Cina, saya tuh Cina selalu pikir duit. Ya, ini tak minta ini sertifikatnya. Karena dia bapak sertifikat. Ih, tak minta. Lalu orang itu bilang, Pak, ini sertifikatnya untuk pegangan, Pak. Dan saya waktu memberikan uang 8 juta, Tuhan bicara di telinga saya. Saya tidak akan pernah lupa Tuhan bicara. Apa yang Tuhan katakan? Kasih uang itu. Ya Tuhan, ini orang saya tidak kenal. Saya ajak kencing dimarah-marah. Masa sekarang saya ngasih 8 juta dengan mudah? Lalu Tuhan bilang, kasih uang itu dan jangan terima sertifikat tanahnya. Lalu saya bilang, Pak, ini uangnya dah. Cepat pergi, Pak. Dah, tidak usah pamit pergi. Karena Tuhan bilang, saya suruh ngasih uang. Oh, terima kasih. Dan tidak usah terima kasih tepat. Supaya pikiran saya tidak berubah. Cepat-cepat pergi. 8 juta, saudaraku. Itu orang mukanya aja gelap semua. Minta duit lagi. Berapa bulan kemudian, 7 bulan dari situ. Jadi 3 bulan kemudian, mereka datang. Cuma dua laki-laki. Pak Daud, itu Bapak sudah meninggal. Innahilahi wa innahilahi rojiun. Saya katakan itu. Sudah meninggal. Lalu itu Bapak kasih saya amanah. Amanah itu amanat. Di mana ini sertifikat sudah saya berikan satu nama. Bapak bilang berikan sertifikat ini sama Pak Daud. Haleluya 2.700 Wow. meter persegi. 2.740 meter persegi. 1 meternya harganya waktu itu sudah 8, aduh berapa? 180.000. Bayangkan, saya bayar 8 juta. Lalu ini gimana maksudnya saya bingung. Tapi langsung saya masukkan ke ketek saya pegang nih. Oh begitu ya, ini amanat ya. Saya enggak salah ya. Enggak Pak, besok kita ke notaris Pak. Saya bayarin notarisnya Pak. Bahwa tanah ini milik Bapak. Wow. Wah senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa saya. Saya bangun 3 miliar saudaraku. Jadi bangunan bagus sekali kayak hanggar pesawat. Tinggi dan itu apa landasan dasarnya tak bikin sehingga kalau ada gempa tidak bisa runtuh pagarnya. Wow, kuat. Tiba-tiba ada pendeta. Nah, ini loh pendeta ini kadang-kadang ya memang macam-macam. Pak Daud, boleh tidak kami pakai ibadah? Oh, boleh. Saya tuh kan tinggal Jakarta, boleh dipakai ibadah. Nanti saya atur, saya kasih termos, bikin kopi, bikin teh, saya kasih makanan. Wah, jemaatnya ya kurang lebih kalau waktu itu 8 atau 10 orang itu. Mereka ibadah di situ. Saya lihat sebulan, 2 bulan mereka senang ibadah di situ. Mereka main badminton, pokoknya apapun. Karena itu gedung masih kosong. Tapi akhirnya diisi kursi untuk gereja. Tiba-tiba dia bilang, Pak Daud kami mau bicara dengan jemaat. Oh ya, nanti pas saya pulang Jogja ya. Pada waktu pulang Jogja, mereka berhadapan dengan saya. Dia katakan, Pak Daud kami mau beli gedung ini. Hah? Kaget saya. Pikiran saya langsung ini ya, orang Cina pikirannya langsung duit, 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 duit terus. Langsung saya habis 3 miliar ini. Kamu punya uang berapa? Ya begini. Oh, berarti 1 miliar. Saya belum 1 miliar, saya dulu. Waduh, nak satu ndak bisa. Saya itu bangun habis 3 miliar. Bukan 1 miliar, Pak. 1 juta. Hah? 1 juta?
Itu kalau kalau orang Jakarta mengatakan gelok, gelok tuh gila. Gila loh, gelok loh. Masa 3 miliar mau dibeli 1 juta? Tiba-tiba Tuhan bicara di telingaku. Beri. Ya Tuhan Yesus. Tuhan itu Tuhan tuh kalau ngomong ndak enak. Tuhan tuh ngomong ndak enak, bukan yang enak. Beri Daud. Itu adalah rumahku. Bukan kamu miliki. Loh, wong kartu, wong sertifikatnya di atas namaku. Aku bayar pajak. Beri. Mau jadi pendeta? Mau jadi pendeta? Itu loh, jadi pendeta tuh ndak enaknya gitu. Kadang Tuhan tuh ngomong semau gue, semaunya Tuhan. Beri. Itu sertifikat saya bawa. Saya berikan. Dengan air mata. Lalu jemaat ikut menangis. Tuhan bicara sama saya harus memberikan. Itu jemaat nangis. Jemaat nangis kesenangan, saya nangis kerugian. Saya nangis, aduh Tuhan. Ini pendeta-pendeta nih ya lebih-lebih. Aduh, minta kok ya. Tuh ada Tuhan, kalau enggak enaknya coba enggak ada Tuhan. Aduh, enak langsung. Enggak bisa. Oh, pasti gitu toh saya. Ini Tuhan ngomong di telingaku. Ya orang lain enggak dengar, yang dengar cuma aku. Beri Daud. Saudara tahu, setiap kali aku lewat sekarang, ini udah berjalan lebih dari 10 tahun. Saya lewat mereka, gerejanya tambah maju. Saya lihat tuh cuma hilang permataku, hilang harapanku yang kupupuk sejak dulu kala. Itu Tuhan. Saya kalau Haleluya. sama sama istri saya bilang gini, "Nggak apa-apa, yang penting kita punya rumah di surga." Haleluya. Yang penting Tuhan kan nyediakan rumah dan tidak apa-apa. Ya sudah. Jadi saya hari ini ada orang-orang Kristen. Wah, berarti Pak Daud itu menyerahkan hak. Pasti Tuhan berkati. Enggak tuh. Tetap sama tuh. Enggak lalu saya jadi kaya. Enggak. Tetap sama. Apakah lalu saya ngasih itu lalu saya kaya raya? Enggak. Dapat mobil? Enggak. Tetap sama. Haleluya. Padahal itu makanya hilang permataku, hilang harapanku. Tapi saya katakan, kita hari ini mempunyai kekuatan otoritas mandat untuk mengacungkan persoalan. Amin. Dan Amin. persoalan itu akan mundur. Laut terbelah. Engkau jalan di tempat tanah yang kering. Karena engkau punya otoritas dari Tuhan. Makanya jangan jadi pendeta. Jadi pendoa saja. Karena pendoa juga punya otoritas. Ya toh, jadi pendeta nanti diminta sama Tuhan. Haleluya. Ya kiranya ini memberkati, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, aku sudah selesai berbicara Tuhan. Ada hal-hal yang aku sulit mengungkapkan kebenaran ini. Biar Tuhan yang berbicara dalam hati kami. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan tidak pernah takut menghadapi apapun. Dan tahun 2025 kami akan menutupkan telinga dari setiap orang yang memberikan kami kebingungan. Karena Tuhan memberikan otoritas dan mandat untuk kami mengacungkan masalah itu dan masalah itu terbuka. Seperti janjimu, Allah, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Dan Allah memberi jalan keluar, membukakan jalan. Dan kami percaya Tuhan, kami punya otoritas iman. Kami punya mandat iman daripada Tuhan yang kami lakukan untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Amin.